Betapa rapuhnya hidup ini. Dalam mimpi terburuk sekalipun, Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah pasti tak pernah membayangkan bakal pernah menginap di penjara. Soal kekuasaan, pengaruh Atut ditopang dinasti politiknya yang tersebar di seluruh Banten. Gaya hidup jangan ditanya, soal rumah ada di mana-mana. Maka penjara tentulah tidak akan masuk dalam daftar mimpi sang ratu. Drama terbaliknya keindahan hidup Atut bermula ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar ditangkap KPK. Berikutnya adik Atut ditangkap, istri sang adik serta staf terdekatnya diperiksa KPK. Semuanya berpuncak pada pemeriksaan Atut dan penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Lebak, Banten di Mahkamah Konstitusi. Dan Jumat ini adalah pemeriksaan pertama dirinya setelah menjadi tersangka. KPK memutuskan menahan Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Atut masuk daftar korban Jumat Keramat di KPK. Wajah Atut terlihat sembab saat digelandang menuju mobil tahanan. Setelah duduk di dalam mobil tahanan, dia terlihat meneteskan air mata. Wanita yang baru 40 hari ditinggal sang suami, Hikmat Tomet, kemudian menyandarkan kepala lemas di bahu petugas KPK. Ribuan orang yang mengaku sebagai pendukung Atut menyambangi gedung KPK memberikan dukungan. Namun mereka ternyata hanya sanggup memandangi proses penahanan ratu mereka. Beberapa jawara Banten itu bahkan asik menonton proses penahanan sembari mengunyah jagung rebus. Lalu bagaimana kondisi ruangan Ratu Atut di dalam tahanan? Ratu Atut ditempatkan di blok C13, tepatnya dikurung di paviliun Cendana, kamar Mapenaling. Adapun kapasitas rutan tersebut hanya 10 orang. Ruangan Ratu Atut hanyalah seluas 4 kali 6 meter. Bisa dibayangkan bagaimana sumpeknya di ruangan itu yang disesaki 16 orang. Fasilitas yang ada di rutan itu juga sama sekali tidak mewah. Hanya ada satu tempat tidur dan satu toilet. Jangan harap ada pendingin udara ataupun televisi di ruangan itu. Di istana baru itu, Atut ditempatkan satu sel bersama 16 tahanan baru. Mereka adalah tahanan yang terlibat kasus pidana umum, seperti pencurian dan penipuan. Atut kini tanpa teman dan pelayan di sebuah ruang kecil nan sunyi. Potret buram pembangunan Banten. Kekayaan dinasti Ratu Atut Khosyah yang menjadi gubernur Banten selama 2 periode ternyata berbanding terbalik dengan kondisi rakyatnya. Tidak jauh dari rumah sang gubernur ditemukan warga kurang mampu yang ternyata luput dari perhatian gubernur. Rumah sederhana milik pasangan suami istri Sodik Nurjanah ini berada di pinggir Jalan Raya Bayangkara, Cipocok, Kota Serang. Lokasinya tak jauh dari kediaman pribadi Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Di dalam rumah terbaring satu dari 3 anak mereka yang menderita sakit sejak beberapa hari lalu. Sang ibu, Nurjanah, tahu betul putranya seharusnya sudah dibawa ke dokter karena sakitnya tak kunjung sembuh. Meski harus menjaga sang anak yang terbaring sakit, Nurjanah tetap membuka warung yang menyediakan sayur mayur. Ia tidak punya pilihan, karena warung sayurlah uang membiayai kehidupan keluarga ibu 3 anak ini. Sang suami yang dulu sempat jualan barang rongsokan pun kini hanya kerja serabutan karena ketiadaan modal. Kondisi keluarga ini jelas bertolak belakang dengan kemewahan tetangganya Ratu Atut Khosyah. Dan rumah Atut tidak hanya di Jalan Bayangkara, Cipocok, Serang. Sang gubernur diketahui memiliki sejumlah rumah mewah, beberapa di antaranya adalah rumah di Kebon Jeruk, Kembangan, Jakarta Barat, di Lengkong, Bandung, dan di Jalan Bayangkara, Serang yang kini ditempatinya. Ia juga memiliki banyak lahan tanah yang tersebar di Serang dan Bandung yang harganya mencapai miliaran rupiah. Atut juga disebut-sebut sebagai pemilik hotel berbintang dan pom bensin di Serang. Jika Atut mengoleksi rumah, lain pula pola sang adik, Tubagus Khairi Wardana alias Wawan. Wawan gemar mengoleksi mobil mewah. Saat rumahnya di Jalan Denpasar Raya, Jakarta digeledah KPK, ditemukan sejumlah mobil mewah. Masing-masing mobil berharga miliaran rupiah. Keluarga Atut Khosyah tidak dikenal hanya dengan kehidupan mewah.
Mereka juga menempati posisi strategis di pemerintahan. Kemiskinan memang persoalan utama di provinsi ini. Berdasarkan data statistik, jumlah warga miskin di Banten per Maret 2013 tercatat 626.243 orang. Sementara jumlah pengangguran lebih dari 10%. Kondisi ini tentu ironis dikaitkan dengan pendapatan asli daerah yang mencapai 5 triliun rupiah. Di sisi lain, dinasti Gubernur Banten malah hidup bergelimang kemewahan. Pada foto-foto yang diambil oleh Reuters, terlihat beberapa orang pelajar SMP dan SD di Kampung Tanjung, Lebak, Banten meniti sebuah jembatan rusak yang hanya dihubungkan dengan satu tali terbentang di atas sungai. Merayap perlahan-lahan, mereka berusaha untuk tidak tergelincir masuk ke dalam sungai Ciberang yang berarus deras dan dalam. Mengapa kekuasaan tidak dipakai demi kebaikan? Mengapa kekuasaan tidak dipakai demi kebaikan?